Setiap data punya cerita, dan tugas seorang analis menemukan makna di baliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadil Rizky, saya berumur 24 tahun dan berasal dari Cirebon. Saya merupakan lulusan salah satu bisnis dari Institut Pertanian Bogor, IPK 3,86 dengan predikat cum laude. Selama perkuliahan, saya aktif mengikuti berbagai macam organisasi, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Saya juga aktif magang, dan setelah magang, saya juga aktif bekerja. Nah, selama organisasi, yaitu saya di himpunan ABES IPB University sebagai staf media dan branding, di mana di dalam himpunan tersebut saya aktif mengikuti berbagai macam proker. Selain itu juga, saya menjadi kepala divisi publikasi dan dokumentasi pada Pekan Kreativitas Mahasiswa IPB University, di mana saya manajemen sosial media, membuat konten dan lain sebagainya. Dan yang terakhir di Youth Community Indonesia, komunitas sosial di mana saya dipercaya sebagai creative leader. Nah, selain itu saya juga magang di PDAM Kota Bogor sebagai business development staff. Saya magang, saya juga bekerja di PT Prima Pradita Prospera sebagai data analisis dan surveyor. Selain itu, saya juga bekerja di Sekolah Bisnis IPB University sebagai enumerator dan koordinasi lapang. Dari banyaknya pengalaman tersebut dapat melatih skill saya itu dari problem solving, critical thinking, analisis skill, lalu bagaimana cara saya bisa berkolaborasi dengan rekan tim, time management, team management, lalu kolaborasi dengan antar tim. Motivasi saya dalam mendaftar Digistar Internship by Telkom yaitu saya ingin memperdalam pemahaman saya mengenai riset, analisis bisnis, dan transformasi digital. Saya juga ingin berkontribusi nyata dalam memajukan misi Telkom sebagai perusahaan digital telekomunikasi paling terdepan. Saya juga melihat internship ini bukan hanya tempat untuk ruang belajar, melainkan ruang untuk berkolaborasi, berinovasi, dan menghadirkan solusi yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan perusahaan. Saya akan berkomitmen mengikuti program ini hingga selesai, di mana saya akan terus belajar dengan parameter yang sudah ahli di bidangnya. Saya juga akan cepat beradaptasi, memberikan solusi, berkolaborasi demi memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan. Oke, kegiatan yang sedang saya jalani saat ini itu yang pertama sebagai job seeker, di mana saya aktif mencari pekerjaan yang sesuai dengan background, minat, dan pengalaman saya. Yang kedua, saya juga aktif mengasah skill saya baik dari skill editing, Canva, Excel, CapCut, dan lain sebagainya. Yang ketiga, saya juga membantu orang tua saya dalam mengelola warung, yaitu mengupdate stok dan membeli stok yang kurang. Dan yang terakhir, saya juga sedang aktif berolahraga, di mana saya sedang aktif melakukan olahraga gym. Project yang paling menarik bagi saya yaitu skripsi saya sendiri yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi behavior enthusiast terhadap penggunaan kris pada UMKM sektor F&B di Kota Cirebon. Dalam proyek ini, peran saya sebagai peneliti utama yang merancang, mengelola, dan sekaligus melaksanakan seluruh tahapan penelitian. Durasi penelitian ini sekitar 6 bulan, diawali dengan identifikasi masalah, pembuatan rumusan masalah dan tujuan, lalu membuat batasan penelitian. Selain itu juga saya membuat tinjauan pustaka agar bisa menentukan indikator-indikator apa yang menunjang dalam penelitian tersebut dan membuat hipotesis penelitian. Nah, selain itu saya juga membuat kuesioner agar bisa mengambil data di lapangan dengan responden UMKM sektor F&B di Kota Cirebon yang menggunakan kris ataupun tidak menggunakan kris. Nah, setelah mendapatkan data, saya juga mengolah data tersebut menggunakan tools CPLS agar bisa mendapatkan data yang relevan dan bisa ditarik kesimpulan untuk membuat kesimpulan dan saran. Kendala saat penelitian yang saya alami yaitu terdapat beberapa responden yang enggan dimintai datanya. Dan saya mencari alternatif lain dengan cara mencari responden baru yang memang relevan dan sesuai dengan kriteria penelitian saya. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa indikator perceived risk dan attitude toward using dapat mempengaruhi niat perilaku penggunaan kris. Sedangkan untuk indikator perceived usefulness dan ease of use secara tidak langsung dapat mempengaruhi sikap tersebut. Data dapat dikatakan valid dan reliable, di mana saya juga membuat sebuah rekomendasi strategi agar dapat meningkatkan niat penggunaan kris pada sektor UMKM di Kota Cirebon. Untuk strategi yang pertama yaitu evaluasi data pada pengguna kris, yang kedua itu melakukan promosi dan membuat konten edukasi secara storytelling, dan yang terakhir itu pengoptimalisasian fitur kris itu sendiri. Saya memiliki kemampuan dalam menggunakan berbagai macam tools dalam menunjang pekerjaan dan produktivitas, di mana saya terbiasa menggunakan Microsoft Excel,
Google Spreadsheet, dan Smart PLS untuk menganalisis data dan memvisualisasikan data, di mana ketiganya saya beri nilai 8/10. Saya juga terbiasa menggunakan Canva, PowerPoint, dan G-Slide dalam menunjang kebutuhan saya dalam membuat presentasi, dalam membuat konten sosial media, dan kebutuhan lainnya. Di mana untuk Word sendiri, untuk Canva sendiri saya beri nilai 9/10 karena saya terbiasa, dan PPT itu 8/10, dan G-Slide itu 8/10. Saya juga memiliki kemampuan video editing yang baik, di mana saya sering menggunakan CapCut, VN, dan Filmora. Di mana untuk CapCut sendiri nilai itu 9/10 karena saya terbiasa menggunakan CapCut, lalu VN 8/10, dan Filmora 7/10. Saya juga terbiasa menggunakan Microsoft Word dan Google Docs dalam menunjang kebutuhan saya dalam proses penulisan, penyusunan laporan, dan kebutuhan lainnya, di mana saya masing-masing memberikan nilai 9/10 karena saya terbiasa menggunakan dua tools tersebut. Bagi saya, setiap langkah kecil adalah fondasi menuju perubahan yang lebih besar. Melalui program Digistar Internship ini, saya ingin menjadi bagian dari inovasi yang tidak hanya relevan, tetapi juga memberikan dampak positif dan nyata bagi pengguna dan perusahaan. Saya percaya dengan dedikasi dan semangat belajar yang tinggi, saya akan memberikan kontribusi yang baik bagi perusahaan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.